sosok yang sangat terbuka. Terbuka artinya bahwa dia egaliter, tidak mengenal kelas, tidak apa, siapapun dia sapa dengan baik. Lalu ringan tangan untuk menolong orang lain dan penggembira dan semangat. Artinya kalau teman-teman ada kesulitan, dia pasti minimal kasih saran, menjadi teman diskusi yang baik. Dan satu hal, kalau dalam perjalanan kita misalnya ketika umroh, dalam perjalanan dari Mekah, Madinah dan sebagainya, itu di dalam suasana bis itu pasti riang kalau ada dia, ada riang, ada kegembiraan, ada semangat, dan ada hal-hal sesuatu yang memberikan harapan bagi kita. Artinya nggak boleh putus asa dan sebagainya lah. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa Rina Gunawan adik kami yang kami cintai, yang kami sayangi, dan dia sahabat kami yang baik, yang baik. Saya sulit untuk mendeskripsikan lebih jauh lagi. Mungkin kenangan yang gak terlupakan apa sih? Mereka dengan almarhumah yang gak pernah terlupakan dari Bang. Ya tentu waktu di SMA, karena kita sama-sama sering sepanggung, ya. Dari zaman dulu yang saya bilang selalu cerita kepada istri saya ketemu Rina tuh kalau masuk studio 26, masih saya pakai putih abu-abu, gubrak nyimpen tas di pojokan, lalu buka nasi padang. Itu kesan saya tuh. Itu betul-betul. Dan dia memang doyan makan. Nah, dan saya kaget-kaget ketika dia juga mampu menurunkan berat badannya itu menjadi 30 gram turunnya, bukan main. Dan itu pun dia bercerita banyak tentang kesehatan. Akhir-akhir ini banyak memberikan WA, kemudian video ke kita, kepada istri saya dan saya, tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan menjaga makanan dan sebagainya. Intinya, terlalu banyak kesan yang bisa saya ceritakan berjam-jam dengan Rina Gunawan ini. Perjalanan terakhir yang panjang adalah umroh bulan Januari, tanggal 15 tahun 2020. Yang kedua, yang paling mengesankan, rumah saya kebanjiran tahun kemarin. Kebanjiran itu sampai sepusar orang dewasa begini. Dan dia dari Sentul datang ke komplek rumah saya dengan jalan kaki menembus banjir itu, dan dia naik becanya kelelap juga, dan dia masih duduk, dan dia sampai ke rumahnya untuk mengantarkan makanan. Itu nggak bisa saya lupakan. Betul-betul bela sungkawa sama kawan, ya. Betul-betul kesetiaannya pada kawan, pada sahabat dan sebagainya. Saya kira mungkin bagi sebagian orang untuk datang ke rumah orang yang tengah musibah banjir itu pun tidak semuanya, karena mungkin juga orang lain juga pada saat itu sama nasibnya. Tapi dia datang dari Sentul ke kota Bekasi, ke perumahan saya di Pulau Permatasari itu, datang dengan berbasah-basah baju hanya untuk mengirimkan makanan dan ikut bantu bersih-bersih sedikit. Saya kira itu kesan yang paling dalam buat saya. Betapa kesetiaan dan persahabatan Rina Gunawan. Dan terakhir, pertemuan saya adalah 30 hari yang lalu. Sebelum 2 minggu kemudian almarhum sakit, yaitu ketika saya pembukaan soft openingnya dari dapur Bang Miing Resto yang saya bangun di Galaksi Bekasi itu. Dan dia tengah merancang untuk grand launchingnya sebetulnya, yang belum kita laksanakan. Dia keburu pergi. Mudah-mudahan Allah menerima di surganya. Oke, nggak pernah berubah Bang ya? Sampai sekarang. Nggak pernah berubah ya? Tidak ada yang pernah berubah dari itu. Tetap wise, orangnya Humble. Saya kira semua teman-teman wartawan kalau ketemu dia pasti enjoy. Pasti Dia penggembira dan dia terbuka dengan murah informasi dan sebagainya. Saya kira bukan orang yang jaim merasa apa. Saya nggak pernah melihat, karena mungkin saya bukan kenal waktu dia jadi artis. Jadi itu kelas 2 SMA saya kenal dia. Dari SMA lah, mungkin kelas 1 juga. Masih zaman menari. Ya. Oke, doanya Mas. Doanya untuk Doa saya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dan saya berani bersaksi pada Allah, ya Allah, dia adalah sahabat dan adik saya yang tercinta, orang baik. Ya, dia adalah orang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.